Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Maria Goretiti Wijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 akan melaksanakan UKIN pada hari ini tanggal 17 November 2020 dimulai pukul 8.30 sampai 9.50. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyiapkan hati untuk berdoa. Ibu meminta salah satu dari kita untuk mengantar doa. Yobi. Marilah kita berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami juga hari ini makanan kami seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Terima kasih Novi. Ya. Bagaimana hari ini hari semua? Hadir. Hadir ya. Terima kasih hari ini sudah hadir ya. Ya. Perhatikan gambar pada yang ditampilkan di depan ya. Perhatikan di situ gambar apa? Gambar padi ya. Ya. Bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Nah, Novi. 1 dipanen, 2 memisahkan keratannya, 3 penyaringan gabah, 4 penggilingan gabah, 5 proses akhir dipinggang dan dikemas. Iya. Bagaimana padi itu dapat menghasilkan beras? Ya, prosesnya itu dimulai dari mana tadi? Panen. Dari panen ya, sampai dengan menghasilkan gabah ya. Ya. Terus yang berikut, di manakah proses tersebut berlangsung? Iya. Di sawah. Oh, di sawah. Nah, terus bagian manakah dari tumbuhan yang berperan untuk proses tersebut? Ya. Bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses tersebut yaitu 1 akar, 2 batang sebagai daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, 4 bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Terima kasih. Iya, benar sekali. Nah, kita aplaus dulu untuk kita semua. Perhatikan, nah, semua yang tadi sudah disebutkan oleh Hersan, dari akar, batang, daun, nah itu yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Ada yang dinamakan apa? Organ, ya betul, dinamakan organ. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Dengan tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu yang pertama mengidentifikasi macam-macam organ penyusun tumbuhan, yang kedua mengaitkan struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan. Ya, sekarang di situ ada tanaman yang kamu bawa ya. Ya. Ada tanaman yang kamu bawa di situ. Sekarang kamu amati. Ya, ada tanaman yang kamu bawa itu kamu amati. Apa-apa saja yang ada pada tanaman tersebut. Ya. Akar. Apalagi Tania? Batang. Ya, daun. Ada lagi? Bunga. Sudah? Ya. Sekarang di situ ada LKPD. Di situ. Sekarang kalian dari kalian mengamati tadi bagian-bagian dari organ tadi kamu kerjakan dan diskusikan itu
sebentar akan dipresentasikan. Dan semuanya hasil diskusinya itu akan diambil nilai. Dan prosesnya itu diambil nilai ya. Ya, sekarang silakan kalian kerjakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, Ibu akan minta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk
presentasikan hasil diskusi ya. Terus dan kelompok lain harus menanggapi apabila apa yang dibacakan atau dipresentasikan oleh kelompok tersebut belum sempurna. Ya, sekarang Ibu minta kelompok dari Kelsan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ya, silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kelsan. Saya perwakilan dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nama organ akar. Fungsi A. Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. B. Fungsi akar memiliki satu fungsi, yaitu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi-umbian. C. Akar juga memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut sebagai alat pernafasan. 3. Nama organ buah. Fungsi A. Fungsi utama buah yakni sebagai penyebaran biji tumbuhan. B. Dapat dimanfaatkan manusia. C. Membungkus dan melindungi biji. 4. Nama organ daun. Fungsi daun memiliki fungsi, yaitu untuk tempat melakukan proses fotosintesis. Kedua, pada beberapa jenis tanaman memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, daun memiliki fungsi untuk tempat evaporasi atau penguapan. Bunga yang paling utama dan vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi yang ketiga sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Nama tumbuhan kunyit. Karakteristik akar serabut berwarna coklat dengan ujung putih. Batang termodifikasi menjadi rimpang, menyimpan cadangan makanan. Daun berwarna hijau, memiliki pelepah, pertulangan daun dan perurutan daun tanaman kunyit sejajar. 2. Kentang. Akar serabut bila tumbuh dari umbi batang. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang berwarna hijau, tekstur keras, bercabang-cabang. Setiap cabang ditumbuhi daun-daun. Batang termodifikasi menjadi umbi batang. Daun berwarna hijau, pertulangan menyirip, permukaan bagian bawah berbulu. 3. Wortel. Akar tunggal berbentuk seperti tombak. Cabang akar berukuran kecil. Akar termodifikasi menjadi umbi akar. Batang sangat pendek, berwarna hijau tua, tidak bercabang. Daun berwarna hijau, daun majemuk, pertulangan daun menyirip. 4. Singkong. Akar serabut bila tanaman tersebut tumbuh dari stek. Pada singkong akar serabut termodifikasi menjadi umbi akar. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang berwarna hijau atau coklat
berkayu berbuku-buku. Daun berwarna hijau, tepi daun berbagi, pertulangan daun menjari. 5. Kaktus. Akar serabut berwarna keputihan, batang tebal berwarna hijau berduri. Daun hijau termodifikasi menjadi duri. Kesimpulan. Dari kegiatan pertama dapat menyimpulkan organ penyusun tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Kegiatan kedua dapat kita simpulkan bahwa rimpang kunyit dimodifikasi dari batang, kentang dimodifikasi dari batang karena pada umbi kentang dapat tumbuh daun dari nodusnya. Wortel dimodifikasi dari akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang melekat pada umbinya dan tidak dapat tumbuh daun dari umbi tersebut. Kaktus dimodifikasi menjadi duri. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok yayasan. Terima kasih yayasan. Ya, bagaimana, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sekarang kita lanjut untuk kelompok yang berikut, kelompoknya Teni. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Teni. Saya mewakili kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nama organ akar. Fungsi akar yaitu menempelkan dan menancapkan tubuh tumbuhan dalam tanah. 2. Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. 3. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi-umbian. 4. Menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. 5. Sebagai alat pernafasan. 2. Nama organ batang. Fungsi dari batang yaitu 1. Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. 2. Mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. 3. Tempat penimbunan cadangan makanan. 4. Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. 3. Nama organ daun. Fungsi dari daun yaitu tempat melakukan proses fotosintesis. 2. Pada memiliki fungsi sebagai alat perkembangan vegetatif. 3. Tempat evaporasi atau penguapan. 4. Sebagai alat pernafasan. 4. Nama organ bunga. Fungsi dari bunga yaitu 1. Sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. 2. Menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. 3. Sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. 4. Untuk menghasilkan biji. 5. Nama organ buah. Fungsi dari buah yaitu 1. Tempat penyimpanan makanan cadangan. 2. Membungkus dan melindungi biji. 3. Membantu proses penyebaran biji. 4. Sebagai alat perkembangbiakan. 5. Dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kesimpulan, dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa semua organ pada tumbuhan mempunyai fungsinya masing-masing yang dapat menunjang kehidupan tumbuhan. Nama tumbuhan jahe. Karakteristik: akar serabut berwarna coklat dengan ujung putih. Batang termodifikasi menjadi rimpang penyimpan cadangan makanan. Daun berwarna hijau memiliki pelepah. Pertulangan daun dan peruratan daun tanaman jahe sejajar. Kentang. Akar serabut bila tumbuh dari umbi batang. Akar tunggang bila tumbuh dari biji.
Batang berwarna hijau, tekstur keras, bercabang-cabang. Setiap cabang ditumbuhi daun-daun. Batang termodifikasi menjadi umbi batang. Daun berwarna hijau, pertulangan menyirip, permukaan bagian bawah berbulu. Wortel, akar tunggang, berbentuk seperti tombak. Cabang akar berukuran kecil seperti serabut. Akar termodifikasi menjadi umbi akar. Batang sangat pendek, berwarna hijau tua, tidak bercabang. Daun berwarna hijau, daun majemuk, pertulangan daun menyirip. Singkong, akar serabut bila tanaman tersebut tumbuh dari stek. Pada singkong, akar serabut termodifikasi menjadi umbi akar. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang berwarna hijau atau coklat, berkayu, berbuku-buku. Daun berwarna hijau, tepi daun berbagai partitus, pertulangan daun menjadi. Kaktus, akar serabut berwarna keputihan. Batang tebal berwarna hijau berduri. Daun hijau termodifikasi menjadi duri. Hasil identifikasi rimpang jahe, kentang, wortel, dan singkong. Rimpang jahe merupakan modifikasi dari batang. Ciri yang menguatkan rimpang adalah batang karena berruas-ruas, terdapat buku dan nodus, dan terdapat daun pada nodusnya. Kentang merupakan modifikasi dari batang karena pada umbi kentang dapat tumbuh daun dari nodusnya. Wortel dan singkong merupakan modifikasi dari akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang melekat pada umbinya dan tidak dapat tumbuh daun dari umbi tersebut. Daun kaktus termodifikasi menjadi duri. Kaktus melakukan fotosintesis pada batang karena batangnya mengandung klorofil. Dari kegiatan pertama, dapat kita simpulkan organ penyusun tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Kegiatan kedua, dapat kita simpulkan bahwa rimpang jahe dimodifikasi dari batang. Kentang dimodifikasi dari batang karena pada umbi kentang dapat tumbuh daun dari nodusnya. Wortel dimodifikasi dari akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang melekat pada umbinya dan tidak dapat tumbuh daun dari umbi tersebut. Daun kaktus dimodifikasi menjadi duri. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ada kelompok yang mau ingin menanggapi? Ada? Ya, kalau tidak ada, ya sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Novi. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Novi. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nama organ akar. Fungsi dari akar: 1. Menempelkan dan menancapkan tubuh tumbuhan dalam tanah. 2. Sebagai alat pernapasan. B. Nama organ batang. Fungsinya mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya, tempat melekatnya bunga, daun, dan buah. C. Nama organ daun. Fungsinya tempat melakukan proses fotosintesis, menyerap cahaya matahari. D. Nama organ bunga. Fungsinya sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. E. Nama organ buah. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji, dapat dimanfaatkan manusia. Nama tumbuhan: lengkuas. Karakteristik: akar serabut berwarna coklat dengan ujung putih.
Batang termodifikasi menjadi rimpang penyimpan cadangan makanan. Daun berwarna hijau, memiliki pelepah, pertulangan daun, dan peruratan daun tanaman jahe sejajar. Nama tumbuhan kentang, akar serabut, bila tumbuh dari umbi batang. Akar tunggang, bila tumbuh dari biji. Batang berwarna hijau, tekstur keras, bercabang-cabang. Setiap cabang ditumbuhi daun-daun. Batang termodifikasi menjadi umbi batang. Daun berwarna hijau bertulangan, menyirip, permukaan bagian bawah berbulu. Nama tumbuhan wortel, akar tunggang berbentuk seperti tombak. Cabang akar berukuran kecil seperti serabut. Akar termodifikasi menjadi umbi akar. Batang sangat pendek, berwarna hijau tua, tidak bercabang. Daun berwarna hijau, daun majemuk, pertulangan daun menyirip. Nama tumbuhan singkong, akar serabut bila tanaman tersebut tumbuh menjadi stek. Pada singkong, akar serabut termodifikasi menjadi umbi akar. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang berwarna hijau atau coklat, berkayu, berbuku-buku. Daun berwarna hijau, tepi daun berbagai partitus, pertulangan daun menjari. Nama tumbuhan kaktus, akar serabut berwarna keputihan, batang tebal berwarna hijau berduri, daun hijau termodifikasi menjadi duri. Hasil identifikasi organ penyusun tumbuhan di atas dapat disimpulkan bahwa organ penyusun tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Lengkuas merupakan modifikasi dari batang karena berluas-luas. Kentang merupakan modifikasi dari batang karena pada umbi kentang dapat tumbuh daun dari nodusnya. Wortel dan singkong merupakan modifikasi dari akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang melekat pada umbinya. Daun kaktus termodifikasi menjadi duri. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Novi. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, dari materi yang telah kalian pelajari, apa-apa saja yang kamu peroleh atau mengidentifikasi organ penyusun tumbuhan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, apa-apa saja. Ya, Elsa? Kami dapat mengetahui bahwa di setiap organ pada tumbuhan mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Organ penyusun tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Iya. Organ penyusun tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Iya. Masih ada lagi? Rimpang jahe merupakan modifikasi dari batang. Rimpang jahe termodifikasi dari batang. Ya, dari mana kamu bisa mengetahui itu rimpang jahe itu termodifikasi dari batang? Karena ciri yang menguatkan rimpang adalah batang. Karena berluas-luas, terdapat buku dan nodus dan terdapat daun pada nodusnya. Iya, benar sekali. Ya. Setelah ya, tadi kan dari organ penyusun tumbuhan itu kita ketahui bahwa organ penyusun tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, apa lagi? Daun, bunga, dan buah. Ya, perhatikan pada gambar organ tumbuhan yang ada pada LCD. Perhatikan, di situ terdiri dari yang pertama ini apa? Akar. Ya, akar. Terus batang. Terus ini buah. Ya, buah. Terus daun. Bunga. Terakhir ini daun. Ya.
Akar itu terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Ya. Akar tunggang dan akar serabut. Memiliki akar tunggang. Tumbuhan apa saja yang kamu ketahui? Akar tunggang. Ya, bayam. Terus apa lagi? Wortel. Ya, wortel. Terus apa lagi? Jambu. Mangga. Ya. Ya, rambutan. Ya, itu merupakan akar tunggang. Akar serabut. Ya, padi ya. Ya. Ya, terus jagung. Apa lagi? Serai. Terus apa lagi? Kelapa. Ya, kelapa. Kelapa itu dia akar serabut ya. Pisang. Ya, tingret. Terus yang berikut batang. Ya, batang ini ada tiga jenis itu jenis batang. Ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Ya, dari mana kamu bisa mengetahui perbedaan antara ketiganya ini? Nah, kamu bisa mengetahui itu batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Dari mana kamu bisa mengetahui? Ya, Elsa? Batang kayu memiliki kambium. Kayu itu memiliki kambium. Terus apa lagi? Mana? Iya, di luarnya tuh keras ya. Nah, terus batang rumput. Ya, batang kayu ini contoh-contohnya apa? Kayu ya, jati, kelapa, mangga, ya dan sebagainya. Terus batang rumput. Ya, batang rumput. Padi. Ya, padi. Dia memiliki apa? Ciri-ciri dari batang rumput itu apa? Memiliki ruas. Ya, memiliki ruas atau buku ya. Ya, itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Padi. Terus apa lagi? Jagung. Ya, rumput ya. Ya. Terus batang basah. Cirinya apa batang basah? Ya, yang rame. Cirinya bagaimana? Memiliki batang yang lunak dan berair. Memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya, ya, contohnya apa? Bayam. Ya, contohnya bayam ya. Dan patah tulang. Ya, patah tulang itu aja kita ada ya di depan itu, tapi sudah rusak, bertumbang. Yang berikut daun. Ya, perhatikan itu daun. Daun ini terdiri dari apa saja daun? Ya, siapa yang bisa? Ya, Novi. Helai daun, tulang daun, tungkai daun, dan pelepah. Iya, daun ini terdiri dari tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Kirim. Itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Tanaman apa? Mangga. Ya, mangga. Selain itu jambu, nangka, ya rambutan. Terus yang melengkung, sirih, ya. Terus menjari, singkong, apa lagi? Pepaya, jagung, inggris, apa lagi? Tebu, bunga ya. Bunga ini ada yang bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Ya, kalau bunga lengkap ini contohnya bunga kembang sepatu. Ya, bunga kembang sepatu. Terus berikut bunga sempurna. Apa perbedaan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Ini Bunga sempurna, bunga yang mempunyai alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina yang disebut dengan butik.
secara bersama-sama dalam satu organ. Iya. Sedangkan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna, hanya terdapat salah satu alat kelamin saja, hanya punya putih atau hanya punya benang sari saja. Iya. Perbedaan antara keduanya itu, kalau bunga sempurna itu dia memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan pada bunga tidak sempurna ini dia hanya memiliki salah satunya, ada yang memiliki putih saja atau ada yang memiliki benang sari saja. Yang berikut dari organ tumbuhan yang dimulai dari akar. Ya. Yang pertama apa? Fungsi dari akar. Yang pertama, angkat tangan. Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, Tenin, Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi-umbian. menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi-umbian. Ya, masih ingat tadi di LKPD? Ya, akar yang termodifikasi sebagai tempat penyimpanan cadangan itu terdapat pada apa? Ya, kentang. Yang berikut fungsi akar yang berikut. Tania, Sebagai alat pernapasan. sebagai alat pernapasan. Yang terakhir, Mayon, Menyerap air dari dalam tanah. ya, menyerap air dari dalam tanah dan garam-garam mineral yang terlarut. Ya, itu merupakan fungsi dari akar. Hari ini tentang organ pada tumbuhan ya telah selesai. Ya, untuk mengetes hasil belajar kalian hari ini, Ibu akan berikan post test. Nanti dikerjakan di dalam kertas, nanti dikumpulkan setelah selesai. Ya, siapkan kertas ya. Ya, kertas ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita kumpul ya. Ya, untuk tugas kalian masih kerjakan di dalam buku itu. Nanti dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk materi pertemuan berikut tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, karena materi kita sudah selesai. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Tapi sebelumnya, ya tentang menjaga kesehatan. Ya, kita menjaga kesehatan. Apalagi di masa COVID ini, ya selalu memakai masker.